Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,16% ke angka 6.823. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham Antam yang hari ini mencoba bangkit dan beberapa saham juga yang saat ini bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang hari ini naik dan terbentuk gap up dan ada sentimen positif. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Telkom hari ini naik lumayan tinggi 4% lebih ke harga 4.460. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat Telkom terbentuk gap up. Jadi sebelumnya dia masih berada di sekitar harga 4.280. Pada saat pembukaan langsung naik di atas harga 4.300. Dan saat ini sudah naik mendekati resisten di harga 4.500. Secara tren bisa kita lihat Telkom secara tren masih sangat bagus karena masih bergerak sangat uptrend. Memang sempat bergerak sideways di bulan Desember, tapi bisa kita lihat walaupun sideways, Telkom belum sempat turun kembali menyentuh garis EMA 50 yang saat ini merupakan supportnya. Pada awal Februari sempat turun mendekati garis EMA 50, tapi bisa kita lihat belum sempat turun juga menyentuh garis EMA 50. Jadi secara tren ini masih sangat strong uptrend untuk tren jangka menengah. Dan kenaikan tinggi hari ini karena keluar berita bahwa Telkom merupakan satu-satunya dari Republik Indonesia yang masuk Brand Finance Global 500. Jadi ini merupakan jajaran Global 500 Most Valuable Brand. Ini salah satu penghargaan bergengsi untuk Telkom yang membuat Telkom hari ini harganya naik langsung gap up. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak sideways, saat ini kembali bergerak naik. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih hari ini pun masih ada akumulasi besar. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Bisa kita lihat asing selama bulan pertengahan Januari sampai saat ini masih terus akumulasi saham Telkom. Jadi untuk Telkom juga sama seperti saham-saham blue chip lainnya, selama asing masih terus masuk akumulasi, saham tersebut masih sangat layak untuk di hold. Apalagi kita lihat secara tren dia belum patah garis uptrendnya. Jadi saat ini saya lihat Telkom masih ada potensi untuk naik mengetes harga 4.500. Potensi untuk break sepertinya masih kecil minggu ini. Jadi setelah mendekati harga 4.500 saya lihat masih ada potensi untuk tekan koreksi sementara. Apalagi hari ini naik lumayan tinggi dan terbentuk gap up. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat entry membeli saham Telkom, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 4.350 sampai 4.300 untuk entry-nya. Jadi jangan mengejar Telkom yang hari ini sudah naik lumayan tinggi walaupun masih ada potensi untuk lanjut naik dan break harga 4.500 dalam 1-2 minggu ke depan. Tapi untuk jangka pendek atau minggu ini sebaiknya tunggu koreksi dulu menuju support dan rebound baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Untuk tren kedepannya saya lihat Telkom masih ada potensi untuk mencoba break harga 4.500. Apabila asing masih terus akumulasi masih ada potensi besar untuk break 4.500 dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 4.700 sampai 4.800. Selanjutnya saya menganalisa saham BBNI. BBNI hari ini juga masih lanjut naik 1% lebih ke harga 7.675. Dan kenaikan ini membuat BBNI berada dekat dengan resisten di harga 7.700. Bisa kita lihat BBNI juga trennya saat ini masih sangat uptrend. Dan dalam satu minggu terakhir ini bisa kita lihat candlenya masih candle hijau dan belum ada candle merah. Tapi 2 hari terakhir ini jika kita lihat candlenya sudah kurang bagus. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak naik. Dan untuk garis EMA 50 saat ini masih di sekitar harga 7.050. Jadi secara tren jangka menengah pun BBNI saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini pun masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat selama hampir 3 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, BBNI untuk tren jangka menengah juga masih ada potensi besar untuk break dari harga 7.700 dan naik menuju target berikutnya di harga 8.000 atau resisten psikologisnya. Untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry,
sebaiknya entry apabila BBN ini berhasil break dari harga 7.700. Jadi saat ini walaupun masih bergerak naik, hati-hati, menurut saya candle hari ini masih kurang bagus. Ada potensi untuk terkena koreksi sementara walaupun ada akumulasi hari ini. Jadi sebaiknya tunggu konfirmasi break baru teman-teman entry, atau tunggu kembali di sekitar harga 7.300 yang merupakan supportnya sampai 7.400 untuk entry di harga supportnya. Selanjutnya UNTR bisa kita lihat hari ini masih naik 0,55% ke harga 22.800. Dan secara tren UNTR saat ini juga masih bagus trennya. Walaupun tidak uptrend, tapi UNTR masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Secara tren dia masih sideways. Dengan resisten bisa kita lihat resisten kuatnya itu di harga 24.000, resisten terdekat di sekitar harga 23.500. Jadi saat ini ada dua resisten yang harus ditembus UNTR untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD saat ini juga bisa kita lihat masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini walaupun cuma 0,55% ada akumulasi. Dan asing juga 4 hari terakhir ini bisa kita lihat mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk UNTR apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham di sekitar garis EMA 50 dan 150, masih bisa di hold untuk swing trade dengan target di sekitar harga 23.400 sampai 23.500 sampai 24.000. Apabila mau swing trade atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 masih oke. Karena selama masih bertahan di atas support kuat ini, UNTR masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 24.000 dan apabila berhasil break ada potensi naik ke harga berikutnya atau resisten berikutnya di harga 26.000. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50 dan 150 untuk entry-nya. Terakhir BRPT bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 8% lebih ke harga 1060. Jadi selama bulan Februari BRPT trennya sangat uptrend dan mulai bangkit dari akhir Januari. Jadi akhir Januari BRPT berhasil rebound dari support di sekitar harga 830, mencoba untuk break garis EMA 50, berhasil break. Dalam minggu ini berhasil kembali naik melewati garis EMA 150. Sehingga secara tren saat ini BRPT sudah mulai uptrend kembali. Dan hari ini telah naik di atas resisten psikologisnya di harga 1000. Walaupun saat ini belum terkonfirmasi break dari resisten psikologis di harga 1000, tapi karena candle yang sangat solid, dalam beberapa hari ke depan sepertinya akan terkonfirmasi bahwa resisten di harga 1000 ini akan terlewati dan BRPT saya lihat masih ada potensi lanjut naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 1100. Dan bisa kita lihat range harga 1100 sampai 1150 merupakan resisten yang sebelumnya gagal ditembus BRPT. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini BRPT masih melanjutkan kenaikan. Dan dari data broker summary, kenaikan 8% lebih ini pun masih ada akumulasi. Dan asing juga satu minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham BRPT. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil mempunyai saham BRPT pada saat break dari garis EMA 50 atau pada saat berada di sekitar garis EMA 150, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila mau take profit jangka pendek, bisa jadiin target harga 1100 untuk take profit apabila gagal break. Atau memang mau hold terus selama garis uptrendnya belum patah pun masih oke. Karena bisa kita lihat trennya masih uptrend dan masih ada akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham BRPT, sebaiknya jangan dikejar lagi karena BRPT sudah naik sangat tinggi. Paling aman adalah tunggu terkena pullback dulu ke harga 1000, apabila bertahan di atas harga 1000, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.